Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Ibu Suci Andriani SPDI yang dikenal dengan Bunda Cici. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah bisa bersama kita hadir dalam rangka podcast Bincang Santai, obrolan singkat dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Baik, saya selaku host tentu dalam kesempatan ini ingin mengajak kita bersama untuk mendengarkan ini bagaimana sejarah ataupun latar belakang sehingga Bunda Cici ini bisa membuat karyanya. Yang pertama yakni judulnya Menggagalkan Serangan Musuh. Kemudian yang kedua Tanah yang Jujur. Ini adalah cerita rakyat Kota Subuh Salam. Tentu banyak hal yang akan kita ambil. Kenapa sampai Bunda Cici yang beliau adalah guru SDN Kuta Cepu, Kampung Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam. Bagaimana latar belakang ibu sehingga dalam benak ibu itu ingin membuat sebuah karya yang nuansanya adalah cerita rakyat di Kota Subuh Salam? Ceritanya panjang, Pak. Silakan Ibu. Nah, jadi itu dimulai waktu kami mendapat undangan dari kantor arsip. Ya. Jadi untuk lomba cerita. Jadi saya waktu itu kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Blegen. Jadi saya ikutkanlah anak saya untuk lomba, dan pelatihnya saya sendiri, saya pegang sendiri. Jadi setelah dilatih, kita lihat juknisnya harus cerita legenda. Jadi saya bingung, cerita legenda kita kan belum ada ceritanya banyak, tapi belum ada bukunya. Jadi karena udah mendesak waktu, saya ambillah cerita dari daerah sebelah, daerah lain gitu ya. Kita anaknya dari Aceh Selatan kan. Jadi saya tanya, boleh daripada nggak ada, boleh saya ikutkan. Jadi alhamdulillah juara 1 di tingkat kota. Saat itu tahun berapa itu ya? 2014 pertama. Ya. Setelah itu lanjut ke tingkat provinsi. Sana bertanding lah kan, apa kalian anak kita bagus. Iya. Cuma ya gitulah. Nasib ya. Sekedar partisipasi, nggak ada hasil. Oke, pulang. Kan berikutnya lagi dapat lagi undangan. Jadi ikut lagi di Pemko, menang. Pokoknya atas nama Blegen mantap. Setiap ikut Blegen luar biasa. Ya, luar biasa memang Blegen untuk murid-muridnya dan untuk guru-gurunya. Salam semuanya untuk SD Blegen ya. SD Blegen apa namanya Bu ya? Apanya? Nama SD-nya itu SD Blegen. SD Negeri Blegen. Oh, SD Negeri. Kan ada dua tuh, satu SD Negeri Blegen aja, yang satu SD Negeri 2 Blegen. Saya di SD Negeri Blegen. Oh iya. Jadi yang kedua pun gitu, belum saya udah ada di pikiran ini, udah mau menulis gitu, cuma belum lagi masih bikin judulnya, belum lagi, karena kan kita masih awam, belum ada yang mandu. Jadi ikut lagi, menang lagi di tingkat Pemko, berangkat lagi ke provinsi, cuma dapat juara favorit, belum lagi. Pulang lagi. Masih bersabar lagi lah Ibu ya. Terus sampailah akhirnya dapat lagi undangan. Kalau nggak salah 4 kali kami mewakili dari Blegen. Dari Blegen semuanya itu mewakili Pemko. Terakhir tahun 2020 lah ya. Enggak. Terakhir saya kepala sekolah di Blegen tahun 2018 18 19 gitulah. Iya. Berangkat ke sana, ikut lagi, udah pakai bawakan cerita lain pula tuh lah, bawa cerita dari daerah mana itu kalau yang itu? Ini buku saya nggak siap-siap ini yang mau saya bikin. Karena apa? Karena
waktu menulis itu saya belum punya mentor. Cuma sekedar menulis, jadi saya menulis, dapat 1 halaman, revisi lagi, dapat berarti 1 halaman. Ketemu mentornya sejak kapan Ibu ya? Mentor untuk pembimbing Ibu itu menulis? Iya, ketemu mentor itu akhir 2018 kayaknya dengan Bapak Agus Wahyudi. Yang dari Jogja itu ya? Iya, dari Jogja. Kebenaran waktu dulu kan saya ada mengisi acara, saya kan dari Kampung Dongeng. Iya. Nah, nanti kita bahas pula Kampung Dongeng. Boleh, lain waktu kita boleh. Panjang ceritanya. Oh boleh, nanti Kampung Dongeng itu khusus ya. Ini spesial podcast nanti Bu ya. Oke. Ini dulu. Ini kita dulu. Setelah itu yang tadi yang saya cerita tadi balik lagi bawa cerita dari Aceh Besar. Ada 3 kali tuh bawa cerita dari Aceh Besar, Putri Pucuk Gelumpang. Enggak juga. Bagaimana dia mau menang? Sementara yang punya daerah, yang punya cerita ikut. Ini juga ceritanya. Kita ambil pula ya. Ya, sekedar partisipasi. Kemudian enggak ini saya pikirkan. Kemudian kebenaran itu di yayasan itu tempat saya dulu juga setiap minggu saya ngisi acara dongeng di yayasan rumah kita. Jadi saya ketemu dengan Bapak Agus Wahyudi, bincang-bincang, kemudian dibikin kelas menulis. Saya lah salah satunya paling aktif di situ. Jadi di mentoring saya tunjukkanlah karya-karya saya semua sama dia. Memang saya memang ada suka menulis sih. Memang dari dulunya suka menulis, cuma untuk dibaca sendiri aja. Menulisnya bukan. Sebenarnya itu dasar Bu ya. Dasar kita sebenarnya. Mungkin bakat juga ya. Jadi itu saya tunjukkan semua di mentoring lah kan. Dia bilangnya ini kalau udah siap jangan direvisi. Kalau direvisi menerus nggak siap ini dapat 1 lembar revisi lagi gitu, dibaca ditukar lagi gitu dibaca. Serahkan semua sama tim, kan ada tim editor. Setelah pokoknya kalau kita mau menulis dia kasih semangat sama saya. Makanya makasih juga Bapak Agus Wahyudi kalau nonton. Assalamualaikum. Jadi salam juga Pak Agus Wahyudi dari 10 salam. Tulis aja, pokoknya tulis aja, idenya itu keluar dulu, ceritanya itu keluar dulu, apa yang menulis tulis saja, tulis. Setelah selesai nanti baru diserahkan sama yang lebih kompeten lah. Yang lebih kompeten dalam masalah itu kan, bisa diedit, bisa dikasih tahu. Jangan dapat satu baris, 1 lembar diedit, revisi, dapat 1 lembar nggak siap-siap kita nulis seperti saya udah 2 tahun nggak siap-siap. Ini judul pertama Ibu nih, menggagalkan serangan musuh. Ini bagaimana ceritanya Ibu? Menggagalkan serangan musuh ini. Cerita singkatnya itu. Ini cerita singkatnya ini sumbernya dari ayah mertua saya yang kebetulan anak dari Raja Pasir Belo. Raja Yusuf Maha ya. Dialah anak terakhir, baru meninggal kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Untuk Bapak ya. Kemudian dia banyak cerita sama saya. Saya suka korek-korek tuh cerita. Dia lah yang cerita pada zaman dahulu katanya kalau masa penjajahan itu nggak masuk Pasir Belo itu penjajah. Kenapa? Saya bilang kan dulu itu Belanda tuh kan itu nggak ada akses jalan. Dulu nggak ada akses jalan ke Pasir Belo, ke kerajaan Pasir Belo itu nggak ada akses jalan. Yang ada dari sungai, dari pinggir sungai. Jadi itu Belandanya kan pada bawa senjata. Kita takut sama Belanda kan karena dia ada senjata. Jadi sewaktu dia minta diantar ke kerajaan Pasir Belo tadi, ke kerajaan kakek tadi, ini udah ada panglimanya zaman dulu. Jadi panglimanya ini bersiasat, dia ada siasatnya di buku itu ditulis bahwa itu senjata-senjata itu harus diikat di tepi sampan. Dengan alasan nanti kalau ada arus atau bagaimana sampannya itu tenggelam itu nggak berserak senjatanya, jadi nggak hilang. Belandanya aja diikatlah semua di tepi. Jadi Belandanya kan nggak bawa apa-apa. Belandanya kan kosong duduk di atas sampan. Begitu tempat arus penduduk setempat kan tahu di mana tempat-tempat yang berbahaya, yang arus deras yang dalam. Sengaja digulingkan itu sampan supaya jatuh. Begitu jatuh barulah orang perang di air. Menanglah orang Pasir Belo. Orang dia memang di tepi air.
memang itu Itu kerjaan. kekuasaannya ya, wilayah. Perang di air menang orang itu. Belanda tadi kalah hanyut terus sampai ke laut. Senjata tadi diambil. Begitulah ceritanya. Namanya pun legenda. Legenda ya Bu. Inilah cerita menggagalkan serangan musuh. Nah, bisa nanti dibaca ya. Nanti kita bagaimana cara mendapatkan buku ini, mungkin ya di yayasan. Di yayasan ada Bu ya. Ada. Yayasan di kantor arsip belum ada Bu ya? Ada. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian, anak-anak untuk bisa membaca ini. Tentu ini hazanah yang perlu kita tahu terkait dongeng. Tapi dongeng ini menjadi fakta ya Bu ya, dari zaman dahulu berarti Bu ya. Itu saya jawab ya. Iya. Itu namanya legenda. Legenda. Yang namanya legenda itu cerita. Tapi soal kebenarannya itu kita nggak tahu benar atau enggak. Wallahu a'lam lah ya. Tapi cerita itu ada. Itulah namanya legenda. Lain dengan sejarah. Cerita rakyat lah ini ya. Kalau sejarah harus dibuktikan dengan fakta-fakta ya. Fakta. Kalau legenda ceritanya ada, cuma tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti konkret. Bukan ilmiah lah, dengan judulnya ada Tanah yang Jujur. Ini gimana Bu? Bisa seperti ada dongeng cerita Tanah yang Jujur ini Bu ya? Gitulah. Setelah satu selesai, pertama itu yang sulit. Goal yang pertama udah, yang kedua, ketiga, keempat, dan banyak buku saya yang lain. Yang kedua ini karena idenya juga dari waktu kita ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri. Ikut juga bapak mertua kemarin masih juga hidup, dan dia juga yang buka-buka cerita tentang itu. Kemudian saya tanya juga dengan juru kunci yang di sana, betul, pas, memang begitu ceritanya, memang begitu. Jadi saya tuliskan dalam buku ceritanya di Hamzah Fansuri di Oboh. Karena kan kita tahu makam Syekh Hamzah Fansuri kan nggak cuma di Oboh, di Aceh Besar juga ada. Mereka mengklaim ini makam di Malaysia juga ada. Di Malaysia juga ada, di Malaka. Kita juga bilang kita ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan legenda. Dan juga setelah ada di bukunya Bapak Damuri, sekda kita dulu kan ada dia. Hamzah Fansuri, simbol peradaban kota Subul Salam. Salam kepada salam ke sekda. Pak Sekda, terima kasih bukunya, dan pernah juga dibawakan oleh anak saya lomba cerita di arsip. Itu dapat juara favorit. Jadi cuma itu cerita sejarah yang diminta, legenda yang ceritakan sejarah. Jadi ceritanya dulu itu Syekh itu kan dia mengembara dari Tegaraja sampai ke Singkil untuk menyebarkan agama Islam. Terus sampai di desa Oboh habis bekal. Jadi mereka harus menanam padi kan untuk bekalnya mengembara. Jadi ditanamlah padi di situ dengan padi tinggal segantang. Kalau zaman sekarang 1 kaleng. Ini karena zaman dulu nggak mungkin saya tuliskan 1 kaleng, zaman dulu nggak ada kaleng. Jadi dengan imajinasi kita tuliskan aja 1 gantang. 1 gantang dia ditanam, padinya banyak, subur, buahnya sampai merunduk. Tapi ketika dipanen hasilnya cuma 1 gantang. Kan bingung. Segitu banyak, segitu pula hasilnya. Segitulah ditanam, segitulah hasilnya. Coba lihat. Masuk akal kayak gitu ya. Masuk akal kayak gitu. Jadi setelah dengan gunjang-ganjing sibuk begini begitu, pusing semua mikirin, namanya Syekh, dia kan selalu dapat ilham dari Allah kan. Kemudian dia yang mengatakan, disebutkannya lah wasiatnya. Jangan kalian gundah. Ini adalah sudah takdir dari Allah. Tanah ini adalah tanah yang jujur. Ditanam 1 gantang, hasilnya 1 gantang. Nanti kalau saya wafat, kuburkan saya di tanah ini. Di tanah Oboh. Itulah makanya asal usul makam Syekh Hamzah Fansuri itu di tanah Oboh.
Itulah menurut legenda. Ceritakan legenda. Dibumbui dengan imajinasi luar biasa. Tidak Luar biasa Ibu. Sehingga ada 2 karya yang mungkin menunggu yang ketiga, yang keempat, kelima. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Insya Allah mudah-mudahan ada 3 ada 4 lagi hasil karya Ibu cerita rakyat. Memang perlu seperti ini Bu. Ada cerita rakyat kita bukukan. Penting Bu, karena hal-hal seperti ini kan sangat sulit Bu. Sulit karena nggak dimulai. Seperti saya bilang tadi, pokoknya tips juga ini untuk tips supaya nonton. Iya. Kalau mau nulis aja. Terus menulis. Jangan dipikirkan dulu, jangan direvisi, jangan mau yang sempurna. Buat dulu. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah kan. Penting dimulai ya. Dimulai tulis saja. Setelah selesai serahkan sama tim editor. Selesai bukunya, nggak susah. Tinggal bagaimana pemerintah kita nih, pemerintah kita untuk mendukung bagaimana agar muncul bibit-bibit seperti Bunda Cicit. Jangan Cicit. Bunda Cici, Bunda Cici ya. Bunda Cici. Jadi ada lahir Bunda Cici yang banyak, bisa membuat buku-buku karya-karyanya dan bisa dibaca oleh anak-anak generasi yang akan datang. Sehingga cerita-cerita tidak habis luntur dengan zaman. Saya pikir Bu, tentu kepada kita semuanya membawa inspirasi untuk ibu-ibu guru dari tingkat SD, SMP, SMA ataupun Pak dosen, guru dosen, ataupun pihak-pihak manapun ya, untuk bisa berbuat dengan karya-karyanya seperti Bunda Cici, bisa menghasilkan karyanya yang mungkin sangat bermanfaat, bukan lagi mungkin sangat bermanfaat bagi hazanah keilmuan dan wawasan bagi anak-anak kita, khususnya di kota Solo Salam yang kita cintai ini. Terima kasih Bunda Cici yang telah hadir dalam bincang santai ya, short time kita di sini. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kita Ibu di lain kesempatan dengan judul yang lain. Iya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.